Halo, dengan Bang Saif di sini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini gua bakal bawain alur cerita dari film Don't Click. Film ini rilis tanggal 30 Mei 2012 di Korea Selatan. Film ini bergenre horor misteri. Film ini menceritakan seorang wanita yang terobsesi ingin jadi terkenal, dan dia mendapatkan video klip terkutuk yang telah menghebohkan dunia internet. Setelah file tersebut diklik, ada sebuah video yang diputar. Video tersebut akan memperingatkan untuk tidak meninggalkan ruangan sebelum video itu selesai, dan akan terus membuka di halaman lainnya. Ketika dia mencoba untuk menutupnya, dia tidak memperhatikan peringatannya, sehingga suatu hari dia menghilang. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju videonya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang tengah diganggu oleh setan, dan dia mendatangi sebuah rumah terbengkalai. Tiba-tiba dia ditarik ke belakang. Di sini diperlihatkan seorang wanita yang sedang berganti pakaian, dan dia bersiap untuk bekerja. Dia bernama Si-hye. Dia memiliki adik perempuan yang masih sekolah, namanya Jeongmi. Dia ingin menjadi terkenal. Saat ini dia sering bikin video agar bisa dilihat banyak orang, karena jika videonya viral, dia akan mudah mendapatkan uang. Di sini diperlihatkan seorang laki-laki yang bekerja di cyber kepolisian. Namanya adalah Jun Hyuk. Dia bisa mengakses seluruh informasi rahasia dari tempatnya bekerja. Dia adalah pacarnya Si-hye. Oh iya, hubungan mereka sedikit renggang. Kembali lagi ke Si-hye yang sedang bekerja. Dia mendapatkan pesan misterius yang bertuliskan, "Lebih baik jika rokmu lebih pendek." Si-hye kebingungan dan mencoba mencari orang yang terlihat misterius. Tiba-tiba adiknya mengkagetkan dari belakang. Ia bersama dengan dua orang temannya. Singkat cerita, mereka berhenti di restoran, dan Jun Hyuk datang dan meminta tolong agar dipermulus hubungannya dengan kakaknya. Di sini Jeongmi meminta syarat untuk melihat video misterius, dan hanya Jun Hyuk yang bisa melakukannya. Di sini Jun Hyuk menyetujui syarat itu. Kembali lagi dengan Si-hye yang lagi bekerja. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan misterius lagi. Pesannya adalah, "Jangan cemberut, senyummu begitu indah, tahi lalat di perutmu sangat menawan." Si-hye langsung mencari CCTV yang terpasang di ruang ganti, dan dia melapor ke manajernya. Tapi manajer hanya menganggap itu hal yang biasa. Di sini Si-hye memutuskan berhenti bekerja. Di sini diperlihatkan Sun Hyuk sedang mengcopy file misterius dari kantornya. Tiba-tiba komputer itu bisa mengoperasikan sendiri. Saat sudah selesai, dia dikagetkan dengan bosnya, tapi tidak ketahuan. Saat Jun Hyuk mematikan komputer, ternyata komputer itu masih berjalan sendiri, seperti kena virus. Saat malam hari, Si-hye pulang ke rumah. Di lain lokasi, adanya sedang bermain komputer di kamarnya. Dia dikagetkan kakaknya yang berada di kamarnya, dan dia menyuruh Jeongmi untuk belajar. Lalu, Si-hye langsung masuk ke kamarnya sendiri. Saat dia mandi, dia dikagetkan adiknya yang ikutan mandi. Di sini Jeongmi mencoba mendekatkan Jun Hyuk dengan kakaknya, dan mereka mandi biasa. Aduh, jadi pengen ikut mandi bareng. Oh iya, ayah mereka bekerja di Amerika, dan ibunya sudah tiada. Singkat cerita, Jeongmi mendapatkan pesan bahwa Jun Hyuk sudah di depan rumahnya, dan memberikan file berisi video misterius. Setelah mendapatkan filenya, Jeongmi langsung masuk ke kamar dan melihat videonya. Tiba-tiba lampu berkedip sendiri. Videonya hanya sebuah boneka yang dimasuki beras dan rambut, lalu beberapa bagian yang dijahit. Lalu boneka itu dibuang dan ditetesi darah, kayak boneka cabai-cabai santet anjing. Tiba-tiba dia mendapatkan video call dari rivalnya yang bernama Gadis Manis. Videonya lebih terkenal daripada Jeongmi. Di sini Jeongmi menawari video jambi-jambi yang baru saja dia lihat, dan Gadis Manis sepakat dia akan membayarnya. Singkat cerita, Jeongmi masuk ke kamar kakaknya dan mencoba menonton video misteriusnya. Tapi Jeongmi bingung kenapa videonya bisa berganti video lain. Lalu Jeongmi pergi ke kamarnya lagi. Di sini filenya berubah lagi, sebuah lemari yang pintunya membuka. Tapi lemari yang berada di belakangnya Jeongmi juga ikut terbuka. Jeongmi mencoba melihatnya dan tidak ada apapun. Lalu Jeongmi mencoba menutup videonya, tapi tidak bisa. Singkat cerita, kakaknya datang dan mengambil flashdisknya dan menyuruh Jeongmi untuk belajar.
Setelah Jeongmi belajar, dia melakukan latihan menari. Tariannya menurut gua cukup hot. Oke, lanjut. Di lain lokasi, gadis manis yang membeli video jampi-jampi tadi mengalami hal aneh, seperti melihat dirinya sendiri di video itu, dan dia memutuskan untuk pulang. Saat di jalan, dia menelpon Jeongmi dan mengatakan bahwa video itu berhantu. Gadis manis ini sangat ketakutan. Singkat cerita, dia sampai di lift, tapi entah apa yang terjadi, dia sampai ke lantai 12, dan di situ tempat parkiran mobil. Kondisinya gelap gulita. Wanita ini mencoba untuk turun lagi, tapi liftnya error, tidak mau menutup. Tiba-tiba ada beras yang jatuh dari atas. Lalu gadis ini keluar karena kaget. Saat dia keluar seperti ada yang mendekat. Gadis manis ini mencoba memasuki lift lagi. Dan saat liftnya terbuka, dia jatuh dan dia berteriak kesakitan. Keesokan paginya, Jeongmi ke sekolah, tetapi orang satu sekolahan seperti bersikap aneh. Lalu dia dipanggil gurunya, dan dia dimarahi, karena adegan berjoget yang seksi sudah viral. Saat jam pelajaran, Jeongmi melihat beras yang jatuh dari tubuhnya, dan dia meraba tubuhnya. Ternyata ada rambut. Di sini Jeongmi sangat takut, dan dia kaget saat temannya berubah. Ternyata itu hanya halusinasinya saja. Saat Jeongmi pulang dari sekolah, dia menaiki kereta dan banyak orang yang memperhatikannya karena videonya berjoget yang seksi sudah viral. Lalu ada seorang cewek yang memfotonya dan Jeongmi marah, ia baku hantam dengan wanita itu. Tapi penumpang lain tidak melerainya, hanya malah merekam dan menguploadnya. Singkat cerita, Jeongmi sampai di rumah dan melihat videonya yang sedang berkelahi itu sudah viral dan banyak sekali komentar negatif. Tiba-tiba dia mendapatkan pesan misterius dan membuatnya semakin marah. Saat mengetik, tiba-tiba jarinya terpotong. Ternyata itu juga hanya halusinasinya saja. Lalu kakaknya datang dan memarahinya. Di sini Jeongmi menjelaskan bahwa bukan dirinya yang merekam video itu, tapi kakaknya tidak percaya. Di sini Jeongmi menyadari bahwa komputernya berjalan sendiri dan penyebab semua kekacauan ini. Di sini Jeongmi mencari flashdisk yang ada video jambi-jambi. Saat ketemu, dia langsung keluar. Singkat cerita, Jeongmi melihat videonya, dan ternyata video itu berisi gadis manis yang terjebak di lift dan lalu meninggal. Di sini diperlihatkan Jeongmi sembunyi di lemarinya, lalu mendengar komputernya bergerak sendiri, dan ada pesan untuknya yang bertuliskan, "Itu salahmu." Saat malam hari, Si-hye sedang tidur. Tiba-tiba Jeongmi berada di sampingnya. Dia ketakutan dan ngomong, "Aku tidak mau mati." Saat tidur, tiba-tiba Jeongmi bangun dan meninggalkan kakaknya. Lalu kakaknya mengikutinya. Ternyata Jeongmi sedang makan telur goreng. Tapi kelakuannya sangat tidak normal. Saat Si-hye mencoba menghentikannya, Jeongmi malah menamparnya. Dan Si-hye membalas mendorongnya hingga jatuh. Jeongmi kesal dan langsung naik ke atas. Di sini Si-hye menelpon Jun-hyuk dan melihat adiknya masuk kamar. Tapi tiba-tiba kamarnya Si-hye berantakan seketika dan laptopnya menyala sendiri. Singkat cerita, Jun-hyuk datang. Ia memasang beberapa CCTV dan juga memasang kamera di boneka yang terhubung dengan GPS. Boneka itu akan diberikan kepada Jeongmi. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba lampunya padam. Mereka berdua turun ke bawah dan mencari sumber kerusakan, lalu memperbaikinya. Singkat cerita, Jun-hyuk masuk ke kamar Jeongmi dan memberikan boneka yang sudah terpasang kamera. Lalu Jun-hyuk pulang. Singkat cerita, Jeongmi melanjutkan menonton video misteriusnya. Lalu dia keluar dan menyeret bonekanya. Dia menuju ke dapur dan mengambil pisau. Lalu Jeongmi mendatangi kakaknya. Dan Si-hye terbangun. Ternyata itu hanya mimpinya saja. Di sini Jeongmi hilang dan CCTV-nya tidak merekam apa-apa. Lalu Si-hye menelpon Jun-hyuk yang memberitahu apa yang tengah terjadi dan mengatakan video kutukan itu memang terjadi. Setelah melihat video itu, Jeongmi menjadi tidak waras dan semua orang yang melihat video itu harus mati. Singkat cerita, Si-hye melacak Jeongmi karena bonekanya sudah terpasang GPS. Tiba-tiba terdengar suara aneh, yaitu komputernya bergerak sendiri. Dan Si-hye melihat semua video jampi-jampinya. Setelah itu HP-nya yang terhubung dengan bonekanya Jeongmi sudah connect. Kini Si-hye melihat Jeongmi sedang masuk ke rumah pembuat jambi-jambi itu.
Di lain lokasi, Jun Hyuk melihat juga video jambi-jambi itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Si-hye menuju lokasi Jeongmi berada. Saat di perjalanan, Si-hye menelpon Jun Hyuk dan memberitahu lokasi Jeongmi berada. Dan Si-hye tahu bahwa Jun Hyuk lah yang memberi video jambi-jambi itu kepada Jeongmi. Singkat cerita, waktu mulai malam dan kondisi hujan. Si-hye langsung masuk ke rumah si pembuat jambi-jambi itu. Kondisinya gelap gulita. Si-hye mengaktifkan kameranya dan menggunakan mode inframerah. Dia bisa melihat dengan jelas ruangan itu. Di sini Si-hye memanggil Jeongmi. Tiba-tiba ada benda jatuh dari atas. Singkat cerita, Si-hye membuka lemari dan isinya boneka yang tidak utuh. Lalu Jun Hyuk datang. Lalu mereka melihat Jeongmi sedang mencari boneka jambi-jambinya. Lalu Jun Hyuk melihat sebuah wanita dari kameranya Si-hye. Mungkin setan bisa dilihat dengan inframerah? Saya tidak tahu. Oke, lanjut. Dan wanita itu memasuki ruangan. Jun Hyuk menemukan ruangan tersembunyi dan mereka bertiga masuk ke dalam. Di sana banyak foto keluarga. Di sini Jeongmi terus mencari dan berhasil menemukan boneka jambi-jambinya dan langsung membakarnya. Saat mereka pergi, tiba-tiba mata boneka itu berkedip. Singkat cerita, mereka bertiga sudah berada di rumah Si-hye. Saat Si-hye merapikan buku dengan Jun Hyuk, dia mendapatkan pesan yang bertuliskan, "Bagaimana keadaan Jeongmi? Bisa aku menjenguknya sekarang?" Si-hye dan Jun Hyuk berpelukan. Lalu Si-hye mendapatkan pesan lagi yang bertuliskan, "Lihat video ini. Aku akan segera ke sana." Di sini Si-hye menyadari ini bukanlah temannya Jeongmi, malah si wanita yang membuat jambi-jambi itu. Dan dia sedang datang kemari. Lalu terdengar Jeongmi yang berteriak karena komputernya melihat ada yang sedang datang dan menuju ke kamarnya. Di sini Jun Hyuk mendapatkan ide untuk memutuskan aliran listrik dan keluar sendiri. Di sini setannya mengikuti Jun Hyuk. Tiba-tiba TV yang rusak bisa menyala. Saat akan mematikan arus listrik, tubuhnya kesakitan. Ia tersantet oleh boneka jambi-jambi. Di sini Jun Hyuk memaksakan diri untuk mematikan arus listrik dan dia berhasil mematikannya. Di lain lokasi, Si-hye dan Jeongmi sangat ketakutan dan keluar rumah. Saat berhasil keluar dari rumah, Jeongmi ditarik dari belakang dan tiba-tiba pintunya terkunci. Si-hye berusaha masuk dengan memecahkan kaca jendelanya. Saat Jeongmi merangkak keluar, tiba-tiba dia ditarik dari belakang dan dililit lehernya. Si-hye berusaha untuk masuk. Dia melewati atas rumahnya, tapi dia terlambat. Jeongmi sudah mati. Si-hye sangat marah. Dia menghancurkan semua barang elektronik di rumahnya. Lalu dia melihat HP-nya, dan isi HP itu mengarah ke atas rumahnya. Tiba-tiba HP-nya mati, dan setan wanita itu muncul di depannya. Setan itu semakin dekat dan semakin mendekat, membuat Si-hye terjatuh. Keesokan paginya, Si-hye ditemukan dalam kondisi lemas. Tapi di situ banyak orang yang justru merekam dirinya. Si-hye berteriak sangat keras. Dan film berakhir. Di sini diperlihatkan 3 orang wanita yang sedang menonton video jambi-jambi. Dan mereka sekarang yang diteror oleh jambi-jambi itu. Itulah alur cerita film yang berjudul Don't Click. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan thank you.